بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Jika video ini muncul di beranda Anda, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepada Anda. Dan sempatkanlah menulis salawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya awali dengan doa dan harapan. Semoga saudaraku setiap penonton channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa tuliskan juga doa dan harapan kita serta hajat kalian semua, agar bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga setiap doa yang dipanjatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah kesibukan hidup yang tiada henti, seringkali kita lupa bahwa ada satu waktu yang penuh keajaiban yang Allah sediakan khusus untuk hamba-hambanya yang ingin dekat dengannya. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Di sanalah tahajud menanti. Ini bukan ibadah biasa. Tahajud adalah undangan langsung dari Allah. Saat dunia terlelap, langit dunia terbuka, Allah turun memanggil dengan kasih. Siapa yang memohon, aku beri. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun, aku ampuni. Tapi pertanyaannya, apakah kita menjawab panggilan itu atau justru memilih kembali tidur dan menunda-nunda kebaikan? Sahabat Islami beriman, jika kita benar-benar ingin hidup kita berubah, jika kita ingin ketenangan di tengah kekacauan, jika kita sungguh mengharapkan pertolongan Allah, maka jangan abaikan tahajud. Itulah saat terbaik untuk berbicara kepadanya, menuangkan isi hati, dan meraih kekuatan yang tidak akan kita temukan di tempat lain. Sudah saatnya kita serius. Bangun di malam hari bukan perkara ringan, tapi justru karena itu ia sangat mulia, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan perjuangan hambanya yang bersungguh-sungguh. Malam ini, esok malam jangan tunda lagi. Mari kita mulai, meskipun hanya 2 rakaat, asalkan dari hati. Itu lebih berarti dari 1000 alasan untuk tidak melakukannya. Kedahsyatan sholat tahajud yang pertama, doa yang tak tertolak. Salah satu keajaiban terbesar dari tahajud adalah pengabulan doa yang tidak tertolak. Saat malam menyelimuti bumi dan suara dunia mulai meredup, justru itulah waktu paling sakral, di mana pintu-pintu langit terbuka lebar. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita, hamba-hambanya yang bersedia bangkit dan menyapanya dalam sujud. Tahukah Anda? Di waktu itulah setiap permintaan terdengar jelas, setiap bisikan hati, bahkan air mata yang tak terucap, diperhatikan dengan penuh kasih. Inilah saat terbaik untuk berbicara dengan Allah, untuk mencurahkan isi hati, untuk menyampaikan semua yang tak mampu kita ungkapkan kepada siapapun. Dan luar biasanya, doa yang dipanjatkan di waktu tahajud punya kekuatan yang tidak biasa. Seringkali kita berdoa untuk sesuatu yang kita anggap penting, tetapi Allah dengan ilmunya yang tak terbatas justru memberikan yang terbaik. Bukan sekedar yang kita minta, kadang jawabannya cepat, kadang tertunda,
terkadang diganti, tapi yakinlah tak ada doa yang sia-sia di sepertiga malam terakhir. Ini bukan semata soal terkabul atau tidaknya keinginan. Ini adalah tentang kedamaian dalam menerima ketetapannya dan kekuatan untuk terus melangkah meski tak semua harapan menjadi nyata. Tahajud mengajarkan kita untuk percaya, untuk berserah sambil tetap berusaha. Entah kita berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, atau orang-orang yang kita cintai. Yakinlah Allah mendengar dan Dia tidak pernah tidur. Dan berbahagialah para pejuang tahajud, karena Allah telah mengabulkan doa kita. Kebahagiaan yang muncul bukan hanya karena terkabulnya permohonan, tetapi juga karena kita telah merasakan kasih sayang dan perhatiannya yang tiada batas. Yang kedua, ketenangan yang membalut jiwa di tengah dunia yang sibuk dan bising, di mana setiap hari kita dikejar waktu, tekanan, dan persoalan. Tahajud hadir sebagai oase jiwa. Sholat ini bukan sekedar ibadah malam. Ini adalah tempat kita bernaung, tempat untuk kita kembali, tempat kita tenang. Saat semua orang terlelap dan dunia menjadi senyap, saat itu juga kita mengangkat tangan dalam doa, bersujud dalam sunyi. Dan tiba-tiba semua kegelisahan terasa menjauh. Dunia yang berat perlahan memudar. Yang tersisa hanya kedamaian yang tak bisa dibeli, tak bisa diganti. Tahajud bukan hanya soal bangun malam. Ini tentang kesadaran bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuat. Saat kita berdiri di hadapannya di tengah malam, kita diberi ruang untuk merenung, untuk mengevaluasi hidup, untuk bertanya, sudah sejauh apa aku melangkah? Kemana aku membawa hidup ini? Dalam keheningan malam, tahajud memberi kita kejernihan berpikir dan keteguhan hati. Kita jadi lebih sabar, lebih lapang, lebih bijak dalam menyikapi ujian. Dan yang lebih indah, ketenangan ini tidak hanya dimiliki kita, tapi juga mengalir ke sekeliling kita. Keluarga kita merasakannya, teman-teman kita melihatnya, dan dunia menjadi lebih tenang karena ketenangan dalam diri kita. Jangan anggap remeh kekuatan malam yang sunyi, karena disitulah jiwa kita dibentuk dan hati kita disembuhkan. Ketenangan dalam jiwa kita akan menular, menciptakan atmosfer positif di sekitar kita, dan memberikan semangat bagi mereka yang membutuhkan. Dengan rutin melakukan sholat tahajud, kita akan merasakan transformasi dalam diri kita. Kita tidak lagi terbawa emosi, tetapi mampu bersikap tenang dan berpikir jernih menghadapi setiap masalah. Saat hati kita damai, kita menemukan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, rasa syukur dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kekuatan spiritual yang meningkat. Tahajud bukan hanya sekedar ritual di malam hari. Ia adalah sumber kekuatan spiritual yang tak tertandingi. Saat kita melangkah dalam gelapnya malam untuk tidur lebih dalam, tapi untuk bersujud kepada Sang Pencipta, saat itulah ruh kita diberi energi. Bukan energi biasa, melainkan kekuatan dari langit yang tidak akan kita temukan di dunia ini. Ketika tahajud dikerjakan dengan tulus, rendah hati, dan penuh keyakinan, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan dirinya kepada kita. Dia memberikan ruang untuk kita memperkuat ikatan dengannya, untuk merasakan bahwa seberat apapun hidup ini, kita tidak pernah sendirian. Ingatlah sahabat, Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Dia menjanjikan kemenangan bagi hambanya yang bersabar.
dan bersandar kepadanya. Dan tahajud adalah salah satu jalan menuju kekuatan itu. Lebih dari itu, tahajud juga membuka mata hati kita menjadi lebih peka. Kita mulai menyadari tanda-tanda kasih sayang Allah yang sebelumnya tertutup oleh kesibukan dan kelelahan dunia. Dari tahajud kita belajar untuk melihat lebih dalam, bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga pada sesama. Dan saat kekuatan iman tumbuh dalam diri kita, kita menjadi cahaya bagi sekitar. Cahaya yang memberikan harapan, cahaya yang menginspirasi. Setiap rakaat tahajud adalah langkah kecil yang membawa dampak besar. Ia menguatkan jiwa, ia meneguhkan langkah, ia menanamkan keberanian untuk menghadapi dunia dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membersamai kita. Itulah kekuatan sejati, itulah kekuatan yang lahir dari sujud dan keheningan malam. Yang keempat, keberkahan dalam setiap langkah. Sholat tahajud bukan sekedar ibadah, ia adalah pintu menuju keberkahan hidup. Keberkahan yang meresap bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi pada ketenangan jiwa, kebahagiaan hati, dan kebijaksanaan dalam melangkah. Ketika kita rela meninggalkan lelapnya tidur demi sujud kepada Allah di sepertiga malam, saat itu juga kita sedang menetapkan Allah sebagai pusat kehidupan kita, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Hambanya yang mendekat kepadanya dengan sepenuh hati akan dilimpahkan keberkahan yang tak terbayangkan. Bukan hanya keberkahan yang kita pinta, tapi ridhonya dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan, dalam setiap perjalanan hidup. Seringkali keberkahan itu datang diam-diam, berwujud kemudahan di saat kita nyaris menyerah, berupa ketenangan di tengah badai masalah, atau hadir dalam bentuk peluang yang datang tanpa diduga-duga. Itulah jawaban dari sujud yang kita lakukan dengan ikhlas. Ketika tahajud menjadi rutinitas, perlahan kita akan merasakan pekerjaan menjadi ringan, hubungan menjadi damai, hidup terasa lebih terarah. Bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena kita lebih siap menghadapi dunia dengan hati yang kuat, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih, karena keberkahan Allah telah lebih dulu hadir dalam diri kita. Sholat tahajud bukan hanya tentang bangun di malam hari. Ini adalah tanda cinta dan kesetiaan kita kepada Allah. Saat dunia terlelap dan hanya sedikit yang terbangun untuk menghadapnya, disitulah kita berdiri, menyambut panggilan Allah dengan hati yang tertunduk dan jiwa yang berharap. Allah tidak pernah lalai terhadap hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Dia melihat setiap sujud yang dilakukan dalam gelap, mendengar setiap bisikan doa yang terucap lirih, dan mencatat setiap tetes air mata yang jatuh dalam keheningan malam. Inilah janjinya, barang siapa yang mencintainya dengan tulus, yang berserah diri dengan penuh hati, maka Allah akan mencintainya kembali. Dan cinta dari Rabb semesta alam adalah kemuliaan yang tidak bisa ditandingi oleh apapun di dunia ini. Tahajud adalah bukti nyata dari kerendahan hati bahwa kita sadar tanpa Allah kita tak mampu apa-apa, bahwa kita rela meninggalkan kenyamanan demi meraih perhatiannya. Dan siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, dia akan bukakan jalan-jalan kemudahan, diberikan tempat istimewa di sisinya, dan disertai dalam setiap langkah, dalam setiap perjuangan hidup. Yang kelima, kedudukan yang mulia di sisi Allah. Sholat tahajud bukan hanya ibadah sunnah biasa, ia adalah tangga spiritual yang meninggikan derajat seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Setiap rakaat kita tunaikan, setiap linangan doa yang mengalir di sepertiga malam adalah saksi nyata dari cinta dan tunduknya kita kepada Allah.
Tahukah kita, Allah mencintai mereka yang rela meninggalkan kenyamanan tidur demi menyendiri bersamanya. Di saat dunia sunyi, langit terbuka dan rahmat-Nya turun. Disitulah Allah memilih untuk menemui hamba-hambanya yang terjaga, bukan sekedar dibalas nanti di akhirat, tapi juga di dunia. Hidup menjadi lebih ringan, urusan dimudahkan, hati lebih lapang. Orang yang konsisten dalam tahajud akan diberi kehormatan, bukan karena duniawi, tapi karena cahaya dari kedekatannya dengan Allah memancar dalam akhlak dan sikapnya. Hatinya tenang, pikirannya jernih, dan langkahnya selalu berada dalam arahan yang benar. Itu bukan kebetulan. Ini buah dari keistiqomahan dalam menjaga hubungan dengan Allah di waktu-waktu yang paling istimewa. Jadi, jika kita benar-benar ingin hidup lebih bermakna, ingin diangkat derajatnya, ingin menjadi hamba yang dicintai Allah, maka tahajud adalah jawabannya. Yang keenam, jalan menuju surga. Sholat tahajud bukan sekadar ibadah malam, ia adalah jalan menuju surga yang dijanjikan Allah. Dalam Al-Quran dan hadis begitu banyak pujian untuk mereka yang rela bangun dari tidur lelapnya demi bermunajat kepada Sang Pencipta. Mereka adalah hamba-hamba yang bertakwa, yang Allah janjikan surga, bukan karena banyaknya harta, tapi karena kehusyuan malam-malam mereka yang sunyi. Setiap detik yang kita curi dari kenyamanan dunia, setiap sujud dalam gelapnya malam, adalah investasi yang takkan pernah rugi. Ini bukan soal kuantitas rakaat, tapi tentang kualitas cinta dan pengharapan kita kepadanya. Sholat tahajud mengajarkan kita satu hal penting, bahwa hidup ini bukan hanya tentang kita. Dalam keheningan malam, kita belajar untuk berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang tua, keluarga, sahabat, bahkan umat yang sedang terluka. Kita menjadi hamba yang tidak hanya memohon, tapi juga menyambung harapan untuk sesama. Dan saat waktu itu tiba, saat kita berdiri di hadapannya, di akhirat kelak, semoga tahajud kita menjadi saksi bahwa kita pernah berjuang untuk surga, meski dalam diam. Kebahagiaan di akhirat bukan hanya tentang kenikmatan surga yang dijanjikan, tetapi juga tentang makna hidup yang kita jalani di dunia ini. Saat kita melaksanakan sholat tahajud, kita sedang mengingatkan diri akan tujuan hidup yang sesungguhnya. Kita diajak untuk bangun, meninggalkan kenyamanan tidur demi menyambut pertemuan dengan Allah. Itulah saat di mana kita benar-benar jujur pada diri sendiri, merenungi kehidupan, mengakui kelemahan, dan memohon kekuatan. Di dalam keheningan malam, tahajud menjadi sumber ketenangan, bukan hanya karena Allah mendengar setiap doa, tetapi karena kita belajar berserah sepenuhnya. Kebahagiaan sejati lahir dari hubungan yang kuat dengan Allah, dan tahajud adalah jembatan menuju kedekatan itu. Setiap rakaatnya, setiap sujudnya adalah bekal menuju kehidupan yang lebih bermakna di dunia, dan lebih-lebih lagi di akhirat. Yang ketujuh, pintu rahmat yang terbuka lebar. Sahabat beriman, tahukah kita bahwa di balik gelapnya malam ada cahaya rahmat yang terbentang luas? Sholat tahajud bukan sekedar ibadah sunnah. Ia adalah undangan dari Allah kepada hamba-hambanya yang benar-benar rindu untuk dekat. Saat dunia terlelap dan kesunyian menyelimuti, justru di sanalah kesempatan terbaik terbuka lebar. Allah menanti bukan karena butuh doa kita, tapi karena Dia sayang dan ingin mengangkat derajat kita. Ketika kita bangkit dari tidur dan melangkahkan kaki menuju tempat sholat, kita sedang menaklukkan hawa nafsu. Saat bersujud, kita sedang mengukir bukti cinta dan ketulusan kepadanya. Ini bukan perkara ringan,
tapi justru karena sulit Allah berikan balasan yang tak terkira. Saat tangan diangkat dan doa dipanjatkan, itulah momen paling jujur antara hamba dan Rabb-Nya. Bukan hanya kata-kata yang terdengar olehnya, tapi juga getaran hati yang tak terucap. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah jauh, kitalah yang sering lalai. Tapi saat kita kembali dengan penuh harapan dan kerinduan, Dia lebih dekat dari yang kita bayangkan. Dia mendengar, bahkan sebelum kita mampu merangkai doa dengan kata-kata. Jangan ragu untuk datang kepadanya. Tak ada tempat yang lebih tenang selain dalam sujud. Dan tak ada pendengar yang lebih setia selain Allah. Bayangkan betapa lapangnya hati ketika kita sadar Allah masih memberi kita kesempatan untuk kembali, untuk dikuatkan dan untuk disayangi. Dalam dunia yang penuh ujian, tahajud bukan sekedar ibadah, ia adalah tempat perlindungan saat kita bersujud. Kita tidak hanya memohon ampunan atas segala khilaf, tapi juga memohon kekuatan untuk melangkah lebih teguh esok hari. Jangan tunda, datanglah kepadanya, karena bisa jadi rahmat yang kita cari-cari selama ini sedang menunggu kita di sepertiga malam terakhir. Yang kedelapan, penghapusan dosa yang penuh kasih. Salah satu janji Allah yang paling menyentuh hati adalah ampunannya yang luas bagi hambanya yang bangkit di malam hari untuk sholat tahajud. Kita semua tanpa kecuali pernah tergelincir dalam dosa. Kita pernah salah langkah, pernah lalai, dan mungkin pernah merasa tidak pantas. Namun Allah dengan segala kasih sayangnya membuka jalan untuk kembali melalui sujud malam yang tulus. Saat dunia terlelap dan kita memilih untuk bangun, berwudu lalu bersujud kepadanya, itu adalah tanda kesungguhan. Kesungguhan untuk berubah, kesungguhan untuk kembali. Setiap sujud adalah pengakuan atas dosa, dan setiap doa adalah harapan akan pengampunan. Jangan remehkan momen itu. Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Dia menunggu hambanya yang memohon, yang menangis, yang jujur dalam tobat. Dan janjinya jelas, dosa akan dihapuskan bagi mereka yang datang dengan hati yang bersih dan rendah diri. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tahajud memang berat, tapi hasilnya manis. Sahabat beriman, sholat tahajud bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang menyadari bahwa kita masih hidup, masih diberi napas, masih diberi kesempatan. Dan setiap kesempatan adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali. Mari jadikan malam-malam kita lebih bermakna, karena bisa jadi satu sujud itulah yang menyelamatkan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.